kita mau cerita-cerita ngobrol tentang pengalaman melahirkan di Jepang ya. Di hari itu justru main salju, main ski, sampai terbanting-banting di Ya, salju. salju. Di kami. Oh ya, jadi bahaya sekali orang lagi hamil muda terus terbanting-banting di salju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Luwuk Banggai. Ini di belakang saya ini ada gunung-gunung dan laut. Ya. Nah, saat ini saya mau bikin konten tentang sesuatu yang istimewa. Istimewa karena dia adalah istri saya. Jadi kali ini kita berada di Mobat, ngobrol bareng dokter Minarti. Ya, dokter Minarti, Mama. Jadi kami dulu sempat merasakan bagaimana terutama ya istri saya ini hamil dan melahirkan di Jepang. Yang mana produknya? Ini dia. Ini produknya. Jadi dia lahir di Jepang. Kira? Dia lahir di Jepang tanggal 10 bulan 10 tahun 2018. Sekarang kita mau cerita bagaimana pengalamannya. Karena pasti sangat beda dengan melahirkan di Indonesia. Jadi coba dulu diceritakan. Ayo. Hah? Sambil kita makan minum es kelapa dengan makan pisang goreng ya. Coba cerita dulu, mulai tinggal di Jepang mulai kapan? Bulan berapa? Tahun berapa? Tiba di Jepang itu bulan April, akhir April tahun 2017. Waktu itu anak masih satu, umur berapa? 3 tahun. Jadi kami punya anak perempuan umur 3 tahun. Terus tinggal di Jepang selama berapa tahun? 4 tahun. Jadi datangnya April 2017. Kemudian hamil anak kedua bulan berapa? Tahun berapa? Tahun 2018. Bulan? Januari. Terus mungkin diceritakan dulu bagaimana waktu mulai hamil. Waktu itu kan kita main salju. Waktu itu kita main salju di Totori. Terus waktu itu tidak disangka ternyata positif, tapi di hari itu justru main salju, main ski, sampai terbanting-banting di Ya, salju. salju. Di kami. Oh ya, jadi bahaya sekali orang lagi hamil muda terus terbanting-banting di salju ya. Ada itu fotonya ya. Jadi bisa saja keguguran, tapi untung dia kuat ya. Untung Hiro, nama anak kedua ini, kuat. Jadi nggak sampai keguguran ya waktu itu. Nah, saat tahu hamil apa yang dibikin waktu itu? Mulai mengurangi naik sepeda. Tidak kan, waktu itu kan kita harus periksa dulu ke mana gitu. Saya lupa sih. Ini apa? Bikin pengantar dulu di kampusnya Bapak dulu itu. Bikin pengantar terus apa? Di hasil tes nya itu dibawa ke kampusnya. Itu Gimana? di
anu sekolah tak itu supaya dibikinkan pengantar ke rumah sakit. Oh, iyalah, lupa kok. Kan waktu itu kan kita harus ke kantor wali kota, terus diberikan beberapa kertas untuk bisa gratis cek bulanan tuh. Dari sekolah tak dulu, dari anu sekolah apa? Ah, Apa? Pengantar ke itu yuk, apa? Ke gedung itu, gedung wali kota itu. ah. Jadi itu pengantar kan dari sekolah tak dinyatakan positif baru dibawa ke ini ke itu kantor wali kota, baru itu kecil-kecilnya disuruh bawa ke rumah, mau kontrol di mana, mau kontrol di klinik atau di rumah sakit. Ya, baru pilih kontrol di rumah sakit Rumah sakit karena letaknya sebelahan dengan apartemen. apartemen dan sebelahan dengan kampus kan kayak gitu. Nah, 3 bulan pertama itu bukan lagi 3 bulan ya, beberapa bulan pertama ini dia kayak hamil apa namanya, hiperemesis. Bagaimana? Tolong ceritakan dulu hiperemesisnya bagaimana. Hiperemesisnya seperti biasa karena ini pengalaman kedua hiperemesis gravidarum, karena yang anak pertama juga seperti itu. Dan hiperemesis gravidarum yang pertama, anak pertama itu malah sampai saya melahirkan. Dan ini juga dimulai waktu Hiro juga begitu, sampai di saking hiperemesis gravidarumnya itu di ambulans dari rumah sakit itu datang ke apartemen untuk diangkut ke rumah sakit. Oh ya, jadi ceritanya ini di trimester pertama, 3 bulan pertama itu mual muntahnya tuh parah banget, parah sekali. Jadi sampai tidak bisa makan selama berapa hari? Tidak bisa makan, tidak bisa minum selama 1 minggu ya, hampir 1 minggu. Jadi waktu itu apa ya? Saking paniknya saya menelpon 119 ya waktu itu, jadi semacam 911 karena istri saya ini masih sudah kayak mau mati gitu, kayak mau pingsan gara-gara dehidrasi. Jadi saya coba telepon, habis itu ternyata apa namanya, heboh waktu itu karena pertama kalinya ada kasus hanya gara-gara muntah hebat yang dianggap di situ bukan penyakit ya. Kalau di Jepang itu muntah-muntah kehamilan itu bukan penyakit, dianggap semacam kejadian alami kalau pada saat persalinan melahirkannya. Jadi waktu itu heboh semua, heboh tetangga, heboh profesor, karena saya menelpon semacam 911 hanya gara-gara penyakit yang dianggap bukan penyakit gitu. Ya, jadi saya juga malu, tapi ya mau bagaimana ya, karena tidak bisa sama sekali makan, minum selama 1 minggu kira-kira. Jadi bisa dibayangkan bagaimana lemasnya ya, jadi semacam panik begitu. Jadi kejadian ini berlangsung beberapa kali ya. Jadi kayak mungkin ada 5 kali, bukan cuma di awal 3 bulan pertama, sampai bulan berapa? Pokoknya masuk rumah sakit yang ke-7 kalinya itu udah melahirkan. Oh ya, masuk rumah sakit sampai 7 kali. Oh ya, saya lupa juga. Jadi ini ceritanya hiperemesisnya itu datang-datangan. Jadi sekarang muncul, masuk rumah sakit, sembuh lagi, nanti beberapa hari kemudian muncul lagi, begitu seterusnya. Sampai saya agak pusing juga karena waktu itu kan ada juga pengalaman menarik. Jadi waktu pertama kali masuk rumah sakit itu karena baru pengalaman pertama, jadi saya menganggap mungkin sama dengan di Indonesia,
dimana bisa pulang semau kita, ya. Jadi saya waktu itu waktu pertama kali masuk rumah sakit ini, di hari keberapa itu minta pulang? Yang pertama itu 1 hari saja. 1 hari. Jadi 1 hari di rumah sakit minta pulang karena sudah merasa baikan kan. Terus muncul lagi yang kedua, mau masuk rumah sakit lagi ditolak. Saya kaget, bilang, kenapa ditolak ini? Ternyata dia bilang, dokternya kalau mau masuk rumah sakit di sini tidak boleh pulang seenaknya. Ya, jadi saya bilang, berapa lama? Ya bisa 1 minggu, bisa berlebih. Ya karena tidak ada pilihan lain ya, jadi akhirnya ikut saja. Jadi bisa dibayangkan berapa kali masuk rumah sakit dan berapa biayanya. Seingat saya yang paling besar biayanya itu, yang seingat saya itu paling besar itu 120.000 yen. Jadi itu sekitar 15 juta. Hanya berapa hari waktu itu? 3 hari. Lama itu. 1 minggu kayaknya. Jadi pokoknya di situ kayak diuji begitu. Jadi akhirnya di situ saya pasrah, bilang, enggak apa-apa, mau keluar berapapun enggak masalah lah, yang penting bayi selamat, bayi dan ibunya selamat begitu. Nah, selama dirawat di situ bagaimana? Ingat enggak? Maksudnya fasilitasnya itu bagaimana? Kan kita dari kantor wali kota, apalagi namanya itu kantor wali kota, Isumo Kyakso. Jadi Kyakso itu memberikan kita berapa lembar itu? 1 buku lembaran kecil itu semacam kupon. Jadi tiap bulan itu punya jatah untuk 1 kali pendatang itu tiap bulan USG. Iya. USG itu 9 bulan. USG-nya 9 bulan. Iya, selama 9 bulan. Maksudnya tiap bulan boleh dipakai? Iya, boleh dipakai. Berapa lembar itu? Banyak. Untuk periksa lab, kencing, baru Tiap kali datang apa dibikin? USG. Jadi setiap bulan USG. Iya. Nah, terus USG-nya 4 dimensi ya? Iya, 4 dimensi. 3 dimensi atau 4 dimensi? 3 dimensi, tapi bisa diminta 4 dimensi. Oh begitu. Jadi tiap bulan bisa USG gratis, ya. Terus diperiksa apa di situ? Periksa lab, Diperiksa gula, ya. periksa gula sama itu pemeriksaan dalam tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan pemeriksaan dalam, ya. Jadi pokoknya di situ enak sekali, ya. Gratis ya, gratis. Nah, pas melahirkan kita mengurusnya ke Siaksho itu, kantor wali kota. Terus ternyata di situ semua orang yang melahirkan diberi subsidi. Jadi kita mau cerita-cerita, ngobrol tentang pengalaman melahirkan di Jepang. Jadi semua warga Jepang dan warga internasional yang tinggal di Jepang mendapatkan subsidi untuk melahirkan, ya. Jadi waktu itu kita menghadap ke kantor wali kota dulu, ya. Jadi kita menghadap ke kantor wali kota, terus di situ urus dokumennya. Ternyata di situ dibilang nanti akan ditransfer uang ke rekening kita untuk membayar biaya rumah sakitnya. Jadi istilahnya gratis gitu. Jadi waktu itu transfernya itu sekitar
42 juta ya. Jadi 42 juta itu adalah biaya melahirkan normal di Jepang, di rumah sakit ya. Mahal ya. Dibanding di Indonesia berapa? Di Indonesia di bawah 10 juta ada kayaknya. Sesar malah. Kalau di Jepang mau sesar mau normal melahirkannya di subsidi ya. Justru melahirkan sesar lebih murah daripada melahirkan normal begitu. Nah waktu itu lucunya saya pikirnya lumayan ini uang 42 juta ada sisanya ya. Ada sisanya 42 juta, anggaplah 20 juta saja mau melahirkan. 20 juta saja mau melahirkan, terus sisanya bisa diambil gitu. Ternyata semuanya terpakai untuk melahirkan ya, jadi tidak ada sisanya. Apa dulu gejala pertamanya sehingga waktu itu bilang sudah mau melahirkan? Oh, kalau yang itu kan memang sudah di sebelum berapa bulan terakhir itu, saya lupa bulan keberapa, bulan ke-8 kayaknya itu sudah memang janjian. Lihat ruangannya, dikasih tahu ini nanti melahirkannya ini ruangannya ini. Terus nanti kalau misalnya mau melahirkan nanti kan misalkan normal, terus nanti datang ke rumah sakitnya itu pakai apa, pakai taksi atau diantar pakai mobil, tuntutannya. Itu bulan ke-8 itu? Ya, saya lupa tepatnya. Terus nanti kalau misalnya ada gejala sakit kayak tanda-tanda sudah melahirkan, itu yang dihubungi itu ini nomor ini. Kalau memang sudah ada tanda-tanda melahirkan sakit atau ada his atau apa, itu bisa menghubungi nomor yang dituju ke rumah sakit itu, nanti bisa langsung datang ke rumah sakit. Terus waktu itu gejala-gejala yang dirasa apa? Ketubannya pecah kan? Ketuban pecah. Itu jam berapa itu? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Dari situ langsung ke rumah sakit? Iya, naik taksi. Terus saya lupa sudah. Baru dikasih masuk di ruang bersalin. Dikasih masuk di ruang bersalin. Di induksi waktu itu ya? Kalau tidak salah. Waktu itu belum diinduksi. Waktu pas jam 12 pagi, 12 malam itu belum diinduksi. Nanti saya itu mulai diinduksi itu nanti jam 12 siang. Diinduksi mulai jam 12 siang. Waktu itu pembukaan berapa? Pembukaan. Pokoknya itu kalau tidak salah ingat hari masuk itu sampai pagi jam 10 itu masih pembukaan doang. Nah, jadi diinduksi lah jam 12 siang, ya jam 12 jam 1 siang. Cuma 2 kali dikasih naik itu dosisnya. Langsung sudah pembukaan lengkap. Yang ditelepon itu dengan Tania, Bapak pulang. Iya. Disuruh datang kembali, ternyata sudah lengkap toh. Iya. Sudah lengkap pembukaannya, ya sudah dituntun di situ. Itu jam 4 ya? Sekitar? Jam 3. Jam setengah 3? Jam 3 kan dia lahir. Oh begitu. Nah, waktu itu yang kasih lahir siapa? Bidan. Ibu bidan, bukan dokter. Oh, jadi mereka juga pakai bidan untuk melahirkan. Ada koas tidak masuk? Ada. Ada koas, bayangkan itu. Ini Jepang loh ini, ada koas kan? Terus dia tidak minta izin ya? Dia tidak bilang-bilang mau minta izin lihat proses melahirkannya. Laki-laki? Perempuan? Ada laki-laki, ada perempuan ya? Jadi saya pikirnya karena Jepang jadi agak-agak lebih profesional. Ternyata sama dengan di Indonesia ya. Jadi koasnya itu masuk-masuk begitu tanpa minta izin. Nah setelah melahirkan itu apa proses selanjutnya? Setelah melahirkan dari ruangan TK itu dipindahkan ke ruangan perawatan. Nah, intinya di ruangan perawatan itu kan kalau di Jepang itu kan 5 hari baru bisa keluar. Jadi kami mintanya cuma 4 hari waktu itu, 4 hari 4 malam. Dan cuma saya penunggunya yang bisa masuk cuma bapaknya saja. Tidak bisa sama sekali tamu masuk. Iya, selama masa nifas itu di rumah sakit. Selama di rumah sakit. Terus itu
pun kalau yang bisa menjenguk itu yang jenguk cuma ibunya. Jadi kalau ibunya keluar dari ruangan itu, bayinya dimasukkan ke ruangan ini, ruangan bayi. Oh iya, iya. Ruangan bayi yang di depan itu. Oh bukan rawat gabung, Bukan bayinya dengan ini. rawat gabung. Tapi kalau misalnya misalnya saya mau keluar dulu yang waktu Kak itu datang, Kak Irna itu datang, iya. itu bayinya itu dikasih masuk di ruangan itu. Oh tapi selain dari itu rawat gabung. Iya, selain itu rawat gabung. Ah, Jadi, rawat gabung. malam itu cuma ibunya dengan bayinya saja berdua, nggak boleh ditungguin, nggak ada yang temani. Biar saya tidak boleh waktu itu Iya, ya? nggak boleh. Oh iya, iya. Nggak boleh. Terus selama proses menunggu di nifas itu apa yang dibikin? Ya dibantu menyusui sama ibu-ibu bidannya, terus diperiksa, dicek anaknya juga, yang mandikan selama kita di rumah sakit itu bidannya, kita nggak memandikan bayi. Terus masalah bahasa bagaimana? Kan bahasa Jepang, mereka tidak bisa bahasa Inggris. Ya karena bahasa Jepang saya juga ya bahasa Jepang ini lebih banyak tidak berbentuk kalimat, jadi mereka mengerti kita pakai bahasa isyarat. Oh, begitu ya. Isyarat. Iya, iya. Kalau misalnya hari saya lupa hari keberapa itu, hari kedua, hari malam kedua atau malam ketiga ya, pokoknya kita sudah mau keluar. Untuk makan malamnya itu kita disiapkan kayak satu menu spesial, menu istimewa dari rumah sakit yang tidak biasanya kita dapat dari makanan rumah sakit. Kita ada pokoknya menu lengkap, ada nasinya, ada ininya, dikasih kopi, pokoknya istimewa sekali, maksudnya dijamu kita dikasih makan malam begitu. Kayak saya tidak rasakan itu. Iya kan saya yang dikasih. Oh. Buat Oh ibunya. begitu. Oh Jadi iya, mungkin iya, iya. kayak terus ada kartu ucapan terima kasih sudah sudah berjuang, terima kasih sudah menjadi ibu. Oh kalau tidak salah waktu itu anak sebelum keluar diperiksa audiometer ya. Iya, diperiksa Jadi juga. diperiksa apakah dia tuli atau tidak pakai mesin audiometer. Jadi sebenarnya canggih juga ya. Karena di Indonesia setahu saya tidak diperiksa dia tuli atau tidak pada saat keluar. Ya. Jadi memang ada alatnya, memang adalah lebih-lebihnya apa plusnya kalau melahirkan di Jepang. Jadi pokoknya apa lagi yang bisa diceritakan? Apalagi ya. Itu yang anu juga apa? Yang waktu tanda tangan layak oke. Pas Kak dibilang dikira KPD ketuban terjadi ini, terus dibikin persetujuan kalau misalnya memang ada infeksi atau apa, bisa dianukan SC, bisa disarankan SC, tapi yang akan diproteskan diselamatkan bayi. Oh ada begitu? Ada tanda tangan. Kapan itu? Itu yang sama itu ini, yang itu ibu apa dokter yang perempuan itu. Oh yang ini gitu. Iya sebelum melahirkan itu kan curiganya ini KPD itu, terus diperiksa. Kenapa memang pola KPD? Itu kan Atau kan kemungkinan infeksinya atau bagaimana lebih besar. Terus dia bilang begini. oh ini sebelum hari H. Tidak, sudah di ruang VK ini mama Kak Ya, melahirkan. tapi kan ceritanya sudah aterem, Iya sudah ateram nih. sudah masa melahirkannya. Iya tapi tidak tahu kenapa waktu itu dia bilang kalau misalnya pun ada indikasi sesar, yang misalnya tuh kan ada orang bilang sesar kita yang minta tuh sesar saja supaya cepat. Nah mereka tak mau, mereka maunya boleh kami sesar asalkan itu kalau ada tanda-tanda membahayakan janinnya. Oh kalau ada indikasi Iya. baru bisa disesar. Nah, Jadi di indikasi Jepang itu gawat janin, bukan tidak gawat seperti ibu. di Indonesia ya, bisa diminta saya mau sesar, jadi kita bisa minta. Ini memang harus sesuai indikasi ya. Sesuai indikasi, dan indikasinya itu prioritasnya kalau ada indikasi gawat janin. Yang diprioritaskan keselamatan Iya. anaknya yang diprioritaskan. Oh Mamanya. begitu. Apa lagi? Ada lagi Apa lagi ya? yang menarik? Setelah itu mungkin yang ini setelah melahirkan Hiro pulang 1 bulan kemudian ada dari Siakso itu petugas ini datang, bidannya datang 1 bulan kemudian datang ke rumah survei, tanya-tanya tentang bagaimana keadaan ibunya, Oh iya ya, saya ingat bagaimana. itu ya. Terus ada translator itu yang orang Finlandia itu, Iya ada translator bahasa Inggris. Finlandia datang terus tanya-tanya bagaimana ibunya. Alhamdulillahnya waktu itu
Hiro bagus berat badannya, berarti asinya bagus, berat badannya naik. Oh iya ya. Terus sudah itu kan ada imunisasi. Ya bulan berikutnya datang lagi ke rumah sakit. Baru dicek, ternyata berat badannya juga meningkat, lebih bagus asinya. Yang dicek itu asinya, kemudian asinya cukup tidak bagi bayinya. Terus bulan masuk bulan kelima, yaitu posyandunya itu. Oh begitu. Kan kita sudah dijadwalkan imunisasi kan, datang ke dokter klinik anak itu gratis waktu itu ya? Gratis. Oh gratis ya? Kan ada bukunya, buku anak-anak mulai dari lahir. Kalau kayak Hiro itu kan dari lahir, buku kayak buku apa yang kalau dari sini kan pink toh, kalau di Indonesia kan pink. Di Jepang juga ada 2 juga bukunya, tergantung dari jenis kelaminnya anaknya. Kalau perempuan pink, kalau laki-laki biru. Oh iya. Oh satu yang saya ingat waktu itu, saya heran kenapa ini apa namanya di Jepang tidak langsung divaksin hepatitis anak-anak, padahal di Indonesia langsung ya. BCG juga. Iya. Ternyata di Jepang ada jadwalnya memang, tapi bukan langsung setelah melahirkan. Jadi dia beberapa bulan setelah melahirkan baru dijadwalkan. Jadi agak beda dengan di Indonesia. Di Jepang bulan keempat baru di BCG, baru pakai yang 18 titik. Iya, BCG-nya juga beda. Jadi dia pakai 18 titik dibandingkan dengan yang di Indonesia beda proses BCG-nya. Apalagi ya? Pokoknya seru ya, seru kalau ada melahirkan di Jepang. Gimana rasanya melahirkan Iya, tanpa didampingi keluarga selain suami dan anak? Iya betul. Pokoknya suatu pengalaman unik ya. Nah ini kami ceritakan begini supaya tahu ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Mungkin lain kali kita ketemu lagi di ngobrol bareng dokter. Bye bye.